Shalom Sobat Maestro yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Dr. Yohanes Pransius dari GBT Kristus Raja, sering disebut dengan Gereja Biru, beralamat di Taman Kopo Indah 2 Blok C 1 nomor 1 Bandung, akan menemani Sobat Maestro dalam acara Liput Visitasi. Renungan singkat hari ini kami beri judul, Janganlah mudah menyerah sebelum melakukan sesuatu. Apa alasan? Tentu ada alasan. Pertama, sebab orang yang memiliki karakter bersemangat, ia tidak mudah menyerah sebelum melakukannya. Dia yakin saat dia melakukan, pasti ada Tuhan yang akan menyertai dan memimpin mereka. Mungkin saudara ingat bagaimana kisah umat Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ketika mereka berada di padang gurun, tidak ada tanda sama sekali. Bahkan pada malam hari begitu gelap, bahkan pada siang hari begitu panas. Tapi yang sangat luar biasa, kitab Keluaran 13, 20-22 berkata demikian. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam. Itu di tepi padang gurun. Tuhan berjalan, saya ulangi, Tuhan berjalan di depan mereka, baik pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka dalam perjalanan. Bahkan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka dalam kegelapan. Sehingga mereka dapat berjalan baik siang maupun malam. Bahkan dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Sobat Maestro dikasih oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Kita tentu sebagai anak Tuhan, saat ketika kita mengalami pencobaan atau masalah, apa yang harus kita lakukan? Ingat Sobat Maestro dikasih oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya pada Kristus, kita diingatkan jangan mudah menyerah. Tetaplah bersemangat dan percaya akan datang pertolongan dari Tuhan. Sebab apa? 1 Korintus 10:13 berkata pencobaan-pencobaan yang saudara alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah adalah setia, dan karena ia tidak membiarkan saudara dan saya dibiarkan mengalami cobaan melebihi kekuatan kita. Bahkan janjinya pada waktu kita dicobai, ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Selanjutnya yang kita harus perbuat, cari Tuhan dan minta pertolongannya. Mengapa? Tentu ada janji Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 15 ayat ke-7 dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bahkan Mazmur 34 ayat 18-19 katanya, apabila orang-orang benar berseru-seru maka Tuhan mendengar, bahkan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Bahkan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Sekarang kita akan melihat lebih jauh. Di mana contohnya? Kita akan melihat bagaimana kisah Yosafat dan umat Tuhan, persis suku Yehuda, ketika mereka menghadapi ancaman. Bagaimana Tuhan menolong mereka, yaitu ketika mereka diserbu oleh gerombolan suku Moab, suku Amon, bahkan pasukan Meunim. Ketika Yosafat datang mencari Tuhan, Tuhan yang berperang mengalahkan musuh mereka. Di mana mereka berserakan ketika mereka di padang gurun. Lewat cara Tuhan, Tuhan melakukan satu perbuatan, yaitu ketika mereka akan melakukan berperang melawan suku Yehuda dan Yosafat, maka di pegunungan Seir itu gerombolan itu menghadapi orang-orang Seir, dan akhirnya mereka semua tewas bergelimpangan. Sebab mereka apa saudara? Saling membunuh. Itulah cara Tuhan. Akhirnya saudara dikasih oleh Tuhan. Sebab itu buat Sobat Maestro, jangan ragu. Jangan ragu. Lakukan. Kalaupun barangkali saudara mengalami barangkali penindasan, aniaya, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya apapun, percayalah,
Kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara. Firman-Nya berkata, oleh karena engkau ada dalam bahayamu sepanjang hari, bahkan telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kitab Roma 8:37 katanya, dalam kesemuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, sekarang sebagai kesimpulan, tetaplah bersemangat, jangan mudah menyerah. Percayalah pada saat kita tertindas, ada Tuhan yang akan menolong kita. Kalau Yosafat dan umat Tuhan ditolong, maka Tuhan yang sama juga akan menolong kita. Sebab itu yakini, kalau saudara bersama dengan Tuhan, siapakah lawan kita? Sobat Maestro dikasih oleh Tuhan, akhirnya shalom. Saya Pendeta Dr. Yohanes Pransius dari GBT Kristus Raja, sering disebut Gereja Biru, beralamat di Taman Kopo Indah 2, C1 nomor 1 Bandung, akan mohon diri dan sampai jumpa pada waktu yang akan datang. Sekian, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara.